selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari ini bersama saya Gilang Bandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah POV maupun sudut pandang dari redaksi IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga Sobat Milenial and Gen Z. Semoga dalam keadaan sehat ya dimanapun berada ya. Mbak Uni, informasi pertama ataupun yang akan kita bahas mengenai wafatnya pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus yang meninggal di usia 88 tahun. Iya. Dari hal ini apa yang ingin redaksi sampaikan, Mbak? Ya, ini tentu saja redaksi turut berduka cita mendalam ya. Sri Paus Fransiskus ini adalah pemimpin umat Katolik sedunia. Kira-kira umatnya itu ada sekitar 1 miliar ya. Tapi yang unik, menarik dan istimewa dari beliau ini saya bacakan aja beberapa hal yang muncul selama ini ya. Pertama adalah beliau tuh dikenal sebagai sosok paus yang sederhana, welas asih ya. Kesederhanaannya bisa kelihatan ketika berkunjung ke Indonesia bulan September tahun 2024. Betul. Selama di sini Sri Paus itu menggunakan kendaraan Innova Zenik ya. Kenapa memilih menggunakan kendaraan Innova Zenik? Karena itu adalah kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal istana presiden tentunya bisa menyediakan kendaraan yang lebih mewah ya untuk kebutuhan dari beliau, tetapi justru karena sifat yang merakyat, rendah hati, beliau memilih untuk menggunakan kendaraan yang biasa digunakan oleh masyarakat ya. Jadi Paus dikenal dengan kelembutan, kemudian mudah didekati. Kita ngelihat video yang viral ya ketika ada suami istri, ibunya hamil, ketika kendaraannya Paus melintasi, terus kemudian pengawalnya tahu bahwa ibu ini kemudian menyapa papa gitu ya. Didekati pregnant, hamil, dan kemudian disapa perutnya diusap, diberkahi, dan bahkan diberikan rosario. Jadi mudah didekati dan sebetulnya itu yang itu adalah citra beliau sejak menjabat kepausan ya. Dan berbeda dengan yang lainnya, Paus Fransiskus ini kan memang paus pertama yang memilih nama Fransiskus. Ini dari Asisi ya, santo pelindung masyarakat miskin dan pencinta perdamaian. Dia mendesak gereja terlibat dalam kehidupan dunia, terutama kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Pidato-pidato dan ucapan-ucapannya ya tentang perubahan iklim ya, lingkungan hidup, kemudian soal anti korupsi. Beliau juga paus pertama dari Argentina, paus pertama dari non-Eropa dalam 1200 tahun, dan paus pertama dari Jesuit. Jadi dia makanya disebut reformis karena ketika menjabat paus, dipilih menjadi paus, langsung melakukan desentralisasi kekuasaan, transparansi, pengawasan terhadap investasi serta Bank Vatikan, karena Vatikan ini negara kecil tapi kaya banget ya. Kemudian memberikan peran lebih kepada perempuan dalam pelayanan gereja, merangkul, nah ini yang kontroversial, terutama bagi kalangan tradisionalis di gereja ya, dan bahkan tidak hanya di gereja, tapi seluruh umat yang lain ketika mendengar ini, lumayan kaget ya ketika kemudian merangkul kelompok LGBTQ ya. Nah jadi karena apa? Karena Paus Fransiskus ini mencoba untuk melakukan politik yang tidak pernah menghakimi dan inklusi ya. Nah kalau saya tadi menyebutkan apa yang disampaikan ya, jadi ini semangat diversity is beautiful, sama seperti tagline-nya IDN Times ya. Rasanya nggak cuman umat Katolik sedunia yang kehilangan ya, karena sudah sulit sekali mencari sosok pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang seperti dibawakan atau yang nilai-nilai yang selama ini kita kenal dari almarhum Sri Paus Fransiskus ya. Tadi itu transparansi, anti korupsi, pro perubahan iklim, pro rakyat miskin, bersifat melayani ya, perempuan diberikan peran yang lebih, kelompok minoritas itu sangat diperhatikan. Ini kan sekarang sudah hampir sulit dan hidup dalam kesederhanaan. Bahkan yang kita dengar bahwa Sri Paus berpesan bahwa dia ingin pemakamannya dilakukan
secara sederhana tanpa ya. ada dekorasi Nah, khusus, jadi ya. orang yang memang sepanjang hidupnya sampai warisan pikiran, jadi antara pikiran, omongan sama tindakannya itu konsisten. Coba sekarang, bisa nggak kita melihat siapa pemimpin Sosoknya. dunia atau pemimpin negara, ya, atau pemimpin umat beragama yang seperti Sri Paus? Makanya banyak yang merasa kehilangan, termasuk itu bukan bukan umat Katolik. Karena nilai-nilai di tengah situasi dunia dengan penuh konflik ya, di tengah suasana persaingan antara raksasa-raksasa dunia, kepala-kepala negara atau pemimpin negara yang makin populis, makin egois, hanya memikirkan diri sendiri, kelompok dan keluarga termasuk negaranya, di tengah makin tidak dihormatinya, tidak mendapatkan respek dari organisasi-organisasi multilateral termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sosok yang punya nilai-nilai kehidupan dan personal seperti Sri Paus Fransiskus ini ya praktis hampir nggak ada. Dan karena itu kepergian beliau ini adalah kehilangan yang sangat besar, sangat luar biasa yang dirasakan oleh seluruh umat di dunia yang peduli dengan nilai-nilai yang selama ini diusung oleh Sri Paus Fransiskus. Termasuk pesan terakhirnya dalam paskanya menyerukan gencatan senjata di Gaza, Mbak ya? Betul, Perdamaian itu dunia, Pak, ya? itu sehari sebelum meninggal dunia ya, masih memberikan pesan pasca di kepada dari balkon dari balkon. Jadi sampai kita tahu bahwa berita bahwa beliau itu sakit itu sudah berapa lama, tetapi bahwa sampai saat-saat terakhirnya sampai H-1 meninggalnya, beliau masih mencoba untuk bertemu bertemu meskipun dari balkon dan memberikan pesan kepada umat Katolik sedunia dan sebenarnya pesan yang juga berharap supaya didengar oleh pemimpin-pemimpin dunia itu tetap dilakukan. Jadi ini memang bukan paus yang biasa. Jadi ini paus yang luar biasa dan tentu berat bagi penerusnya untuk bisa melanjutkan untuk mengusung values dan reformasi gereja yang sudah disampaikan atau dibawakan oleh Sri Paus Fransiskus ya. Kita sedih banget. Dan saya nggak tahu ya, apakah pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin di Indonesia, yang kemarin sibuk berlomba-lomba ketika Sri Paus datang ke sini, pengen ketemu, ada yang selfie ya, berlomba selfie, mencium tangan, berlomba foto, posting-posting di media sosialnya. Apakah sekedar hanya bangga dengan posting foto, pernah ketemu sama Paus, selfie dan segala macam, tapi tanpa sedikit pun mendapatkan inspirasi dari nilai-nilai dan contoh kehidupan yang ditujukan oleh Sri Paus. Kalau ternyata tidak, cuma senang sampai di foto doang, itu alangkah menyedihkan. Alangkah menyedihkan. Termasuk alangkah menyedihkannya beberapa kasus akhir-akhir ini, Mbak, di Indonesia mengenai pelecehan lagi. Ya, ini adalah beberapa kasus dokter yang melakukan dugaan pelecehan seksual ya, Mbak. Bahkan terakhir ada yang kalau di awal sebelumnya nih sedikit saya bacakan, pemerkosaan oleh residen anestesi RSHS Bandung mulai dari situ. Terus ada juga yang dugaan pelecehan oleh dokter Objin di Garut. Nah, hingga terakhir ini yang saya cek juga di Garut ini, Mbak, seorang dokter ya. Nah, ini banyak beberapa akhir ini kok padat ini, Mbak, kasus pelecehan dokter ini. Jadi yang di Garut itu kebetulan tim IDN Times yang pertama kali memberitakan ya. Jadi ini pelaku pelecehan seksual ya, mencoba memperkosa pasien. Dan kemudian yang tadi kamu sebutkan itu yang ditangani oleh Polda Jabar juga ya. Dia tidak hanya pasien tapi juga keluarganya. Jadi dan berita ini kemudian ketika berita ini muncul di media sosial, itu muncul semacam pengakuan, testimoni. Ada yang bilang, wah gara-gara ini ibu saya baru cerita bahwa ketika ibunya itu
pernah datang ke dokter obgyn ya. Kemudian ternyata ada bagian-bagian sensitif dari tubuhnya itu yang disentuh-sentuh oleh dokter di luar tujuan untuk pemeriksaan kesehatan ya. Jadi banyak yang seperti itu. Semuanya ini terjadi kan soal urusan yang pemeriksaan ke obgyn ini kan memang urusannya sama alat-alat yang vital ya, betul. Dan sensitif bagi perempuan. Plus yang lainnya juga karena ini terjadi di balik pintu tertutup. Terjadi di balik tirai pemeriksaan, tapi yang ini bahkan dokternya bahkan mencoba untuk datang ke tempat kos-kosannya si pasien. Betul. Jadi ini sangat menyedihkan dan kasus-kasus yang menyangkut para tenaga medis kedokteran ini kok belakangan sesudah yang kasus yang sangat tragis yang PPDS itu ya, sehingga mengakibatkan ada yang sampai bunuh diri dan bahkan ayahnya juga meninggal karena under pressure gara-gara kehilangan anaknya. Ini harusnya ini benar-benar udah bukan lampu kuning ya, ini sudah lampu merah ya, bahwa harus ada semacam upaya ini nggak cuma di kedokteran ya, tapi kemarin kita juga bicara soal kepolisian yang banyak melakukan masalah. Ada apa dengan rekrutmen ya, rekrutmen dari mereka-mereka yang bersentuhan dengan sektor publik. Apakah cara rekrutmen dan rekrutmennya termasuk mentes kesehatan mental apa segala macam itu sudah memadai. Nah ini khususnya yang menyangkut dokter ini sudah jelas-jelas harusnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan hukuman maksimal ya untuk setiap pelanggaran itu diberlakukan, karena sebetulnya yang masuk kategori kekerasan itu tidak harus misalnya ada penetrasi, pemerkosaan, percobaan saja pun sudah masuk kekerasan seksual. Pelecehan diraba-raba, bahkan verbal itu sudah masuk kekerasan seksual. Dan untuk memberikan efek jera, karena kan seperti yang kita selalu bahas bahwa ini yang ketahuan ya dalam konteks kekerasan seksual, selalu kasus yang dilaporkan itu adalah puncak gunung es ya. Kita tidak tahu apakah keluarga kita, ya keluarga kita, ibu kita, istri kita, ya adik kita, kakak kita, anak kita yang perempuan mengalami hal yang sama. Karena kita nggak selalu menemani pada saat berobat ke dokter. Dan ketika dia mengalami apapun namanya pelecehan, hanya sekedar ditepuk atau gini, biasanya perempuan itu langsung kayak orang yang langsung frozen, langsung kaget, langsung dingin. Ini cerita dari survivor, dan belum tentu dia mau melapor, belum tentu dia bahkan cerita kepada suaminya, belum tentu dia cerita sama kakaknya atau keluarganya. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika dia mungkin punya keberanian, dia baru cerita. Karena begitu beratnya efek traumatis yang dialami dari korban kekerasan seksual, ya termasuk verbal. Nah makanya kita berharap di IDN Times pelaku-pelaku ini benar-benar dihukum yang maksimal, ya gitu. Jadi mulai termasuk awalnya adalah rekrutmennya dulu Mbak ya? Rekrutmennya juga harus diperhatikan, kemudian bagaimana proses pengawasannya apa segala macam. Jangan sampai kemudian baru udah punya korban ada korban kesekian itu baru kelihatan. Dan kita juga encourage korban-korban untuk bisa kalau memang belum berani untuk ke institusi hukum, karena seringkali kalau lapor ke institusi hukum juga bisa menjadi korban yang kedua, karena pemahaman mengenai bagaimana menangani trauma korban juga belum baik di semua institusi hukum. Tapi datangilah ke lembaga-lembaga pendamping yang biasanya sekarang sudah ada di setiap kota, kabupaten, provinsi gitu ya. Dan isu yang ketiga yang sedang ramai juga di media sosial adalah mengenai matahari kembar. Karena beberapa menteri ini terpantau mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun setelah adanya itu banyak isu yang menyebut bahwa matahari kembar nih Mbak presidennya gitu. Nah seperti apa Mbak melihat ini? Pak Jokowi kan sudah membantah ya, katanya nggak ada matahari kembar, presidennya cuma satu. Jadi gini ya sebetulnya terus terang teman-teman, kalau teman-teman membaca
informasi dengan seksama, sebetulnya Presiden SBY itu setiap tahun itu juga membuat acara di mana mantan-mantan menterinya pada saat Pak SBY menjadi presiden itu kumpul di CKS ya, di Cikeas ya. Jadi Pak Budiono wapresnya, Pak JK wapresnya, menteri-menteri itu kumpul ya. Jadi selalu ada hubungan yang baik seperti itu. Tapi apa yang membuat respons terhadap bagaimana Pak SBY kumpul dengan mantan-mantan menterinya dengan Pak Jokowi dikunjungi oleh menteri-menteri berbeda. Ya karena apa? Satu, Pak SBY begitu selesai jadi presiden, selesai. Nggak ada cawe-cawe ya. Anaknya bahkan harus pensiun ketika masuk ke politik ya. Beda dengan Pak Jokowi. Jelas Pak Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 bahwa anaknya Gibran Rakabuming didukung, nggak mungkin nggak didukung dong ya, didukung untuk menjadi cawapresnya capres Prabowo pada saat itu, ya pasti itu menunjukkan cawe-cawe gitu ya. Jadi sebetulnya pertemuan antara mantan menteri, apalagi konteksnya silaturahmi Lebaran ya, itu sebetulnya biasa aja. Menteri-menteri juga pergi ke tempatnya Bu Mega, ya mantan menteri juga pergi ke tempatnya Bu Mega, menteri juga pergi ke tempatnya Bu Mega, apalagi mantan menteri ke tempatnya Presiden SBY juga. Tapi kenapa yang dua ini tidak terlalu dipermasalahkan, tapi yang ke Pak Jokowi itu dipermasalahkan? Ya karena perbedaan attitude politik dari ketiga mantan presiden ini. Presiden Jokowi dianggap masih bernuansa cawe-cawe, apalagi anaknya sekarang jadi wapres. Nah, jadi saran dari kami ya, kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi itu mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh katanya apa namanya, oh orang kan pengen ketemu apa segala macam. Ya orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden lain yang seperti itu, membuat apa namanya semacam activity ya, sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak, Pak SBY enggak ya kan, sampai ada yang sebelum itu ada chef lah yang masak. Ya gimana enggak, kamu juga pasti pengen ngerasain masakannya Chef Arnold, datang ke situ ikut ngantri ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan Presiden SBY dengan mantan Presiden Megawati. Nah mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah ya, harus lebih banyak untuk menarik diri. Kalau itu tidak dilakukan, wajar kalau ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Karena apa? Karena dia memang misalnya sudah beredar bahwa dia ingin membentuk partai Super TBK, artinya dia tetap ingin eksis di politik. Meskipun sebelumnya ketika di akhir-akhir masa jabatannya mengatakan kalau udah nggak jadi presiden mau pulang aja ke Solo ya, seolah-olah nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya sudahlah. Nah ini artinya setiap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda, banyak yang berbeda dengan apa yang kemudian terjadi kenyataan. Jadi tidak heran kalau istilah matahari kembar ini muncul. Dan kepada Presiden Prabowo, supaya benar-benar menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat itu adalah keputusan yang independen, ya, keputusan independen, tidak tersandera dengan apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, adalah masih ada pengaruh-pengaruh dari Presiden ke-7, yaitu Presiden Jokowi. Itu mungkin. Mbak Uni, terima kasih untuk 3 topik yang kita bahas di POV Times kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih juga Sobat Milenial and Gen Z. Kita bertemu, saya Gilang Badutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Uni. Sampai jumpa ya.